Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini tidak seperti biasanya, firman Tuhan disampaikan bukan melalui khotbah di gereja, tapi melalui acara seperti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberikan sedikit mengenai pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa dampak virus corona COVID-19 semakin meluas. Hampir semua area merasakan dampaknya. Salah satunya adalah ibadah hari Minggu. Sebagian gereja, baik di Indonesia maupun luar negeri, Singapura, Hong Kong, dan lainnya, sudah tidak lagi mengadakan pertemuan bersama di gedung gereja. Mereka mulai melakukan ibadah secara online, live streaming atau recorder sermon. Beberapa menawarkan opsi-opsi ibadah yang beragam, sekaligus tergantung pada preferensi jemaat masing-masing. Namun saya pada pagi hari ini tidak menambah kebingungan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah melihat sendiri betapa hebatnya informasi tentang COVID-19 ini setiap hari dari pagi hingga petang. Terlalu banyak informasi, bahkan kata seseorang membingungkan akhirnya. Karena itu saya tidak menambah jemaat tambah bingung, tapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang praktis yang perlu kita simak melalui peristiwa yang Tuhan spesial izinkan, khususnya bagi umatnya, khususnya di Indonesia ini. Saudara, saya ingin memberikan 4 hal yang perlu kita renungkan sehubungan dengan COVID-19 ini. Nomor 1, Tuhan tetap berkuasa. Dia mengendalikan sejarah manusia. Bahkan dia yang mengakhiri sejarah manusia pada waktunya. Karena itu jangan kita kendor dalam membaca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Kedua, saya melihat ini adalah peluang untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan lagi di gedung yang dibatasi oleh 4 dinding, tapi berita ini disampaikan melalui udara, dan banyak orang pasti akan mendengar dan tertarik. Yang ketiga adalah peluang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita lebih jauh, lebih dalam, lebih dekat kepada Tuhan, tidak seperti kemarin. Saya ingin sampaikan hari itu, keselamatan yang sempurna itu semakin dekat. Kedatangan Kristus kali kedua semakin dekat. Saya tidak mengatakan kapan atau tahun berapa, tapi saya hanya mengatakan semakin dekat. Karena itu berjaga-jagalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, mari kita tingkatkan ibadah kita, baca firman Tuhan, doa kita, persekutuan kita bersama tubuh Kristus. Kita tingkatkan, karena kita tahu waktunya sudah dekat. Dan yang terakhir, yang keempat, saya ingin mengajak saudara, memang kita dipenuhi, kita belajar firman Tuhan, dan kita tahu hikmat itu Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya. Tapi ada satu perkara yang kita harus gunakan, bukan semata-mata firman Tuhan, tapi Tuhan juga mengaruniakan kepada kita akal budi, rasio, pengharapan, ya. Itu semua Tuhan berikan kepada kita. Baik saya tertarik kepada Amsal 22 ayat 3 atau 27 ayat 12 yang bunyinya, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Yang ingin saya sampaikan, bukan berarti kalau kita sudah berdoa, kita sudah baca firman, kita luput dari segala sesuatu. Tapi Tuhan kasih kita akal budi, Tuhan kasih kita pengharapan, dan itu
bukan saja menjadi kekuatan bagi kita, akal budi dan pengharapan, tapi kalau kita tidak berpatokan kepada hikmat firman Tuhan, maka akal budi kita dan pengharapan kita menjadi celah bagi iblis untuk membuat sesuatu yang tidak menyenangkan pada akhirnya. Karena itu Tuhan izinkan kita untuk belajar, untuk terus mengembangkan akal budi, tambah lama menjadi serupa dengan akal budi daripada Kristus sendiri. 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tingkatkan, khususnya mari kita tingkatkan ibadah kita, doa kita, baca firman kita. Kita tingkatkan hari-hari ini. Kita harus berjaga-jaga. Kita tahu memang Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tapi ketahuilah, di samping itu Dia juga kasih kita hikmat akal budi untuk kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca atau mendengar firman Tuhan pada pagi dan siang hari, pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, berbicaralah, karena kami butuh firman Tuhan menjadi makanan rohani, menjadi panduan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sepanjang minggu ini, sehingga kami terus dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak saudara kembali kepada agenda tema bulan Maret adalah melayani. Dan khusus pada tanggal 29, minggu kelima dalam bulan Maret, minggu terakhir dalam bulan Maret ini, saya mengangkat tema karakteristik hamba. Karakteristik hamba di dalam Lukas 17 ayat 7 dan 10. Saya ingin membacakan 4 ayat ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 10. Begitu juga kalian, kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami. Saya menggarisbawahi, kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami. Yesus bercerita tentang seorang hamba yang setelah bekerja seharian di ladang tidak diizinkan untuk makan sebelum ia menyiapkan makanan untuk tuannya. Ia pun harus berdiri di samping tuannya sampai tuannya itu selesai makan. Keinginan mendapatkan penghargaan merupakan salah satu penghalang kita dalam melayani Tuhan. Apa selama ini yang menghalangi saudara dalam melayani Tuhan? Saya ingin katakan satu hal yang sering saya jumpai, keinginan mendapatkan penghargaan merupakan salah satu penghalang kita dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengingatkan murid-muridnya dengan mengutip tata krama seorang hamba terhadap tuannya sebagaimana kebiasaan pada zaman itu.
Ketika melakukan tugas pelayanan, kita bukanlah tuan yang berhak menerima pujian. Sebaliknya kita adalah hamba. Ucapan terima kasih pun tidak boleh kita harapkan. Yesus, Allah yang menjadi manusia itu, memberikan teladan bagi kita. Yesus mengenapkan seluruh tugas yang dibebankan Allah sampai mati di atas kayu salib. Dalam kehinaan tiada tara. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dalam khotbah pada pagi siang hari ini. Yang pertama, hamba atau budak. Dalam Alkitab kita mengenal istilah hamba sebagai ganti kata budak. Menurut Wikipedia, perbudakan adalah sebuah sistem di mana manusia menjadi milik orang lain. Dan sejak mereka dibeli atau ditebus oleh seseorang, maka budak itu tidak lagi punya hak atas dirinya sendiri. Ia harus mengabdi penuh pada tuannya. Sama sekali tidak boleh menolak jika disuruh bekerja. Bahkan dalam beberapa budaya, para pemilik budak dilegalkan untuk membunuh budak yang hak hidupnya ada di tangan mereka. Dan serupa dengan budak, sesungguhnya hidup kita pun sudah dibeli lunas. Kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. 1 Petrus 1 ayat 19. Itu berarti hidup kita bukan lagi milik kita. Galatia 2 ayat 20. Melainkan milik Tuhan sepenuhnya. Karena itu, bukan kemauan kita lagi yang kita lakukan, melainkan kemauan Tuhan Yesus, pemilik hidup kita. Poin yang kedua, karena kasih karunia. Semua yang kita miliki, termasuk kemampuan untuk melayani Tuhan, diberikan kepada kita sebagai kasih karunia Tuhan. Maka kita harus kembalikan untuk memuliakan Dia, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kerjakan apa yang Tuhan punya dengan sebaik-baiknya, semampunya, bukan semaunya. Ingatlah, dari awal sampai akhir hidup, semua hanyalah kasih karunia-Nya. Gracia melahirkan gratitude. Kesadaran akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita akan menghasilkan limpahan ucapan syukur. Apakah saudara limpah dengan ucapan syukur? Saya ingin sampaikan, kalau saudara menyadari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan limpah dengan ucapan syukur. Ketika anugerah tidak disadari, rasa syukur berangsur-angsur pudar. Perhatikan pernyataan Paulus. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Menunjukkan kesadaran Paulus yang sangat kuat akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Ia adalah orang yang menyetujui perajaman martir pertama Stefanus. Lalu ia mengancam dan menangkapi para pengikut Kristus. Ia menghujat, ia menganiaya seorang yang ganas. Namun Tuhan berkenan menampakkan diri kepadanya, mengubah hidupnya dan mempercayakan pemberitaan Injil kepadanya. Paulus tidak sedang membanggakan masa lalunya yang penuh dosa. Ia tengah dipenuhi rasa syukur yang lahir dari limpah anugerah Tuhan. Orang boleh memandang sebagai seorang rasul besar, pengkhotbah hebat, tetapi Paulus sadar bahwa ia hanyalah orang pendosa besar yang mendapat kasih karunia Tuhan. Kesadaran akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga akan menghasilkan kerendahan hati dan melayani Tuhan. Bahwa kesempatan melayani Tuhan adalah kasih karunia, bukan sesuatu yang bisa kita banggakan, karena kita lebih baik
atau lebih mampu dari orang lain. Memang kita berhutang kepada Tuhan, namun salah kalau konsep kita bahwa pelayanan adalah untuk balas budi anugerahnya. Sebab kemurahan Tuhan tidak dapat kita balas, kita tukar, atau kita ganti dengan ragam kebaikan apapun. Biarlah anugerah Tuhan sekali lagi melahirkan syukur di hati kita dan menggerakkan kita untuk melayani Tuhan. Kembalikan syukur di hati dengan mengingat kasih karunia Tuhan dan layanilah Dia. Mari kita mengenang seorang ibu yang bernama Teresia. Saya sedang berpikir, seseorang bisa saja tidak jahat, tidak kejam, tidak menipu, tidak merampas, bisa saja. Tapi saya pikir sangat sulit untuk tidak sombong, tidak egois, tidak berpikiran sempit. Mengapa Ibu Teresia bisa mempunyai karakter yang begitu mulia? Jawabannya, karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, suatu kewajiban. Paulus merasa berdosa kalau dirinya tidak melayani Tuhan. Suatu kewajiban, suatu keharusan. Celaka kalau tidak dilakukan. Juga tidak boleh sombong. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Suatu kewajiban yang harus kita lakukan seumur hidup dengan sukacita dan komitmen. Sebab semuanya dari Dia, dilakukan oleh pertolongannya dan bagi kemuliaannya saja. Roma 11 ayat 36. Maka tidak sepatutnya kita mengharapkan imbalan berupa pujian, berupa ucapan terima kasih, berupa penghargaan, berupa perhatian, apalagi minta bayaran. Paulus mengatakan kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bahasa Indonesia sehari-hari tadi dikatakan kewajiban kita. Ingat, Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Sebaliknya Dia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Karena itu, jangan kita menuntut apa-apa dari Dia melalui pelayanan kita. Yang berikutnya, saya ingin kutip Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus menyangkal dirinya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan melupakan kepentingannya sendiri. Orang yang mau mengikut aku, ia harus melupakan kepentingannya sendiri. Menyangkal diri itu sama dengan melupakan kepentingannya sendiri. Mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Sejarah dipenuhi dengan manusia-manusia yang ingin jadi Allah. Alexander Agung, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Vladimir Lenin. Namun saya ingin katakan hanya satu Allah yang mau jadi manusia. Banyak manusia ingin jadi Allah, tapi hanya satu Allah yang ingin jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Yesus rela melepaskan identitas dengan segala haknya, walaupun Ia adalah Allah. Ia rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Ia mengabaikan kemuliaan dirinya dengan membiarkan dirinya dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Perhatikan bagaimana Yesus telah merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib.
Merendahkan diri memang bukan perkara mudah. Sebab itu kita perlu melatih diri dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara jemaat, dengan kesediaan mengalah saat berbeda pendapat untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Kita belajar untuk tidak menonjolkan diri sendiri, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju. Ketika Tuhan meninggalkan kemuliaan surgawi, Dia menjadi hamba segala hamba. Lalu apa alasan kita untuk tidak berhati hamba? Memberi dan melayani seperti Yesus adalah ciri berhati hamba. Jika kita mengerti Yesus datang, kita akan menyadari mengapa kita harus menjadi hamba dari hamba segala hamba. Berikanlah segala sesuatu kepada Kristus yang telah memberikan segalanya kepada kita. Yesus telah memberikan teladan hamba segala hamba, taat sampai mati. Yesus mengingatkan bahwa tidak ada yang dapat kita banggakan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Itu kewajiban, itu keharusan. Namun pada kesempatan lain Dia menunjukkan bahwa satu hari kelak Dia akan melayani kita, hamba-hambanya. Luar biasa, bukan? Perhatikan lagi. Dalam satu kesempatan lain Dia menunjukkan bahwa suatu hari kelak Dia akan melayani kita. Perhatikan, Dia akan melayani kita, hamba-hambanya. Lukas 12 ayat 37. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Alangkah untungnya pelayan-pelayan yang kedapatan sedang menunggu pada waktu tuannya datang. Percayalah, tuan itu akan bersiap-siap dan menyuruh pelayan-pelayannya itu duduk. Lalu Ia melayani mereka. Luar biasa. Lukas 12 ayat 37. Panggilan kita setia sampai akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lalu apa upah kita melayani Tuhan? Mau tahu upah kita melayani Tuhan? 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dua hal, mari kita renungkan. Melayani tanpa upah, gratis, itu adalah upah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Melayani dengan tidak mempergunakan hak sebagai pelayan Tuhan, sebagai penutup, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukankah ini harapan kita pada akhir hidup kita nanti, ketika Dia datang kembali? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami sangat tahu firman-Mu akan merubah model pelayanan kami. Berikan kesempatan untuk aku merubah pelayananku lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.